Sahabat anak Indonesia, ini cerita pilu yang dialami dua orang anak. Satu anak berusia 6 tahun dan satu anak berusia 7 tahun duduk di kelas 1 SD. Datang ke Komnas Perlindungan Anak menyampaikan peristiwa kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang anak berusia 10 tahun. Setelah mendengarkan kronologi dari apa yang dirasakan dan diderita kedua anak ini yang didampingi oleh kedua orang tuanya, adalah peristiwa yang harus mendapatkan perhatian kita semua. Karena fakta menunjukkan bahwa ternyata anak 10 tahun sudah punya inisiatif untuk melakukan kekerasan terhadap teman sebayanya. Ini peristiwa yang cukup menyedihkan. Namun disayangkan penyelesaian atas kasus ini dilakukan seolah-olah melakukan pendekatan diversi yang oleh kedua orang tua korban ini adalah tidak tepat, karena diversi itu tidak pernah dibicarakan sebelumnya untuk menyepakati cara-cara penyelesaiannya. Namun keputusan dari pertemuan baik itu keluarga korban dan keluarga pelaku dinyatakan atau ditetapkan anak dititipkan ke salah satu panti untuk mendapatkan pembinaan. Namun sayangnya menurut kedua orang tua diversi itu tidak pernah terjadi. Seolah-olah itu dipaksakan karena kedua orang tua ini merasa sebagai keluarga yang tidak mampu dan tidak berdaya. Karena apa? Karena ternyata pelaku adalah anak dari keluarga tetangga dari korban. Yang menurut kedua orang tua dari korban ini, setelah peristiwa ini tidak sekalipun dan pernah bersilaturahmi untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik terhadap perkara pidana ini. Kehadiran kedua orang tua yang didampingi oleh pendamping yang selama ini setia memberikan nasihat-nasihat hukum kepada keluarga ini datang ke tempat ini untuk membicarakan bagaimana langkah-langkah hukum yang akan dilakukan. Karena hak atas restitusi juga tidak diputuskan dalam perkara ini yang merupakan hak dari kedua korban. Tentu dengan mempelajari kasus yang sekarang justru harus mendapat perhatian dari kita semua, karena pelaku-pelaku kejahatan seksual, serangan seksual dalam bentuk berbagai cara itu justru dilakukan oleh anak yang usianya semakin muda. Dengan mendengar kronologi dan harapan dari kedua orang tua dari korban ini, Komnas Perlindungan Anak tentunya memberikan perhatian yang lebih terhadap peristiwa ini agar ini berkeadilan, karena kedua korban saat ini sedang dalam keadaan trauma, khususnya anak berinisial J usia 7 tahun ini masih terus-menerus mengalami trauma, bahkan kalau dibiarkan bisa sampai pada depresi. Karena apa? Karena anak ini salah seorang dari dua korban ini serba ketakutan dan meminta kepada ibunya untuk meninggalkan desanya, untuk menghindar dari pemberitaan. Maka orang tua terpaksa memindahkan anak ini dari sekolahnya, bahkan dari tempat tinggalnya. Atas peristiwa ini tentunya Komnas Perlindungan Anak yang peduli dengan persoalan-persoalan anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, baik itu anak sebagai saksi, sebagai pelaku maupun korban, akan segera menindaklanjuti laporan ini dan pengaduan ini, dan akan menulis surat atas peristiwa ini kepada Bupati Semarang, Kapolres Semarang, dan para pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian ekstra terhadap persoalan ini. Dan dalam waktu dekat Komnas Perlindungan Anak akan mengantar kedua orang tua korban bertemu dengan Bapak Bupati untuk dimintai pertanggungjawaban sosial dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi kedua korban. Itulah harapan kita, dan tentunya ini harus menjadi cambuk bagi kita dan menggunakan momentum ini menjadi gerakan kita bersama untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Izin, terima kasih. Kami di sini memenuhi undangan dari Ketua Komisi Perlindungan Anak, Pak Aris Merdeka Sirait, yang mana alhamdulillah beliau sudah sangat menanggapi terkait pemberitaan yang saya sampaikan. Karena dari awal kami dari media Pena Jurnalis
itu mengawal kasus terkait kasus pencabulan yang mana pelakunya di bawah umur. Pelakunya di bawah umur, akan tetapi di sini korbannya ada dua. Yang korban pertama usia 7 tahun, yang kedua juga usia 6 tahun. Nah, ini kami mengantarkan kedua orang tua korban yang beralamat di Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mungkin nanti harapan-harapan yang akan disampaikan oleh ibu-ibunya, dan juga nanti bisa kami juga menyampaikan beberapa hal yang mungkin nanti bisa kami sampaikan untuk mengedukasi kepada masyarakat. Kami bermaksud datang ke sini untuk mencari keadilan sebenarnya. Harapan kita ya keadilan untuk anak-anak kami, karena selama ini memang tidak ada keadilan untuk anak-anak saya dan anak ibu. Ya mudah-mudahan kita bisa datang ke sini, kita dapat mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan, yaitu hak keadilan untuk anak kami. Kami minta bantuan Bapak dari Komnas HAM agar bisa membantu kami untuk mencari keadilan untuk hak-hak anak kami. Semoga apa yang kita inginkan, kita perjuangkan untuk anak kami, hak untuk anak kami bisa terwujud, bisa tercapai dengan harapan yang kita inginkan semaksimal mungkin. Apa yang kita inginkan untuk anak kami bisa tercapai, bisa terpenuhi, agar anak kami bisa bangkit lagi, hilang dari trauma itu, agar menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa. Karena anak kami juga anak penerus bangsa. Karena itu tidak seharusnya terjadi pada anak kami. Itu aja. Semoga apa yang kita harapkan datang ke sini untuk hak dan keadilan untuk anak-anak kami bisa terwujud. Mereka menginginkan sebuah keadilan yang menurut jika merunut dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, itu jelas tidak memberikan sebuah keadilan yang dirasakan oleh keluarga korban. Dimana kenapa kedua orang tua korban menyampaikan bahwa anak-anak mereka juga adalah generasi bangsa dan penerus generasi bangsa. Pada saat penanganan itu dari pihak kepolisian dan juga dinas-dinas terkait yang membantu di dalam kasus ini, itu selalu menyampaikan bahwa pelaku adalah anak bangsa dan pelaku adalah juga korban, seperti itu. Kita tidak bicara kita harus mencari sebuah kebenaran dan keadilan, akan tetapi harapan keluarga korban adalah hak dan keadilan yang sesuai dengan perundang-undangan yang sudah tadi disampaikan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih.